DJ made my day. Goddamn, that DJ made my day. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pandang-pandang adik dari seberang, cantik juga rupamu sungguh. Udah. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nurlaila Ramadhani dan saya Rizka Amalia. Saya Rizky Ananda. Saya Siti Khalifah. Saya Suci Rahayu. Kami dari kelas 11 F6 kelompok 3 berasal dari SMA Negeri 3 Muara Jambi. Kali ini kami akan mewawancarai seorang petani terong yang berada di kawasan kilometer 22 Kecamatan Mesto. Baiklah, kita langsung saja ke perkebunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 F6 berasal dari SMA Negeri 3 Muara Jambi. Kali ini kami bersama Bapak Tani. Pak, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Sobirin. Kenapa, Pak? Aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 F6 dari SMA Negeri 3 Muara Jambi. Kali ini kami bersama Bapak Tani. Pak, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Sobirin, pengurus P4S Berkah Usaha Bersama di RT 08 Lorong Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi. Terima kasih. Baiklah, Pak, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Pak, kalau boleh tahu sejak kapan ya Pak menjadi seorang petani? Terima kasih. Saya menjadi seorang petani mulai tahun 1984. Saya sudah mengikuti dunia pertanian, tapi saya baru dikenal di masyarakat dunia pertanian, khususnya di dinas pertanian, di dinas usaha produksi pertanian, baik itu obat, baik itu benih, di tahun 2001. Jadi jedanya sangat jauh. Jadi 84 ke 2001 baru dikenal oleh masyarakat. Ada nggak Pak alasan tersendiri kenapa memilih menanam terong dibanding menanam tanaman yang lain? Jadi kalau untuk memilih tanaman itu kita pilih juga segmen pasarnya dulu. Kapan sih pasar ini, apa sih produksi apa yang kira-kira sangat menjanjikan untuk dipasarkan. Saat ini yang jadi pilihan saya itu untuk memilih budidaya terong karena pasarnya ini lagi bagus. Sekarang ini kisaran sampai 7 sampai 8 ribu per 1 kilo. Jadi kenapa saya memilih untuk budidaya terong, karena pasarnya masih sangat menjanjikan. Bibit-bibit terong ini berasal dari mana ya Pak? Jadi kalau kita bibit terong ini terong hybrid, sudah dibuat pabrikan. Jadi kita belinya sudah yang
pertanian, biasanya tersedia di toko-toko pertanian. Penyakit apa aja nih Pak yang sering menyerang tanaman terong? Jadi yang sering menyerang tanaman terong yang menghantui petani itu namanya karat daun, karat batang, layu bakteri, layu fusarium. Itu sering menyerang tanaman terong. Misalkan seperti ini Dek, itu layu bakteri itu namanya Dek. Ini ada yang sakit namanya itu layu bakteri, itu akan menjadi momok jadi untuk petani. Misalkan nanti ada karat batang, karat daun, juga penggorok buah, biasanya ulet, itu untuk hama penyakit di terong. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Jadi kalau kita mengatasi hama penyakit, kalau hama kita bisa pakai insektisida, tapi kalau penyakit kita pakai namanya fungisida. Fungisida itu biasanya kita semprotkan, udah itu kalau nggak berani kita kocokkan di pangkal batang, itu biasanya seperti itu. Kira membutuhkan waktu berapa lama ya Pak untuk menanam sampai waktu panen? Jadi terong ini biasanya kita semai, sudah olah lahan, kita semai, dalam semaian itu 1 bulan. Sudah 1 bulan nanti kita nunggu sampai 40 sampai 50 hari baru bisa panen. Jadi hampir 2 bulanan kita sampai ke pasca panen terong. Jadi mulai dari tanam sampai ke panen, biasanya seperti itu. Dalam 1 kali panen tuh biasanya menghasilkan berapa kilo terong Pak? Ini hamparan 1 hektar ini, semuanya ini 1 hektar. Ini populasinya 12.000 batang, tapi ini terlalu padat ya, ini agak jarang sedikit. 12.000 batang. Ini baru metik yang ke-9, ini baru kemarin dapat 6 pikulan, 6 kuintal. Jadi kalau sampai nanti buah besarnya ini mungkin bisa sampai seton untuk pikulan ya. Apa harapan Bapak nih Pak untuk usaha tani terong agar bisa lebih maju? Jadi saya kepengennya sih jadi semua lah, bukan hanya terong saja, semua jenis tanaman. Kepengen maju untuk supaya tanamannya bagus, tentunya ada perawatan yang bagus, harga pasar bagus. Jadi kalau semua mendukung, pasar bagus, perawatan bagus, produksinya bagus, meningkat, tentunya akan mensejahterakan petani kan. Mungkin itu kepengennya nanti petani sejahtera depannya. Boleh tahu Pak, kemana ya Pak Bapak memasarkan hasil panen terong ini? Hasil produksi ini kita pasarkan biasanya ke grosir-grosir. Kalau kita ke warung-warung itu tidak mungkin karena kebutuhan warungnya tertingkat. Jadi kita ke grosir, biasanya grosirnya itu di Talanggulo, pasar Talanggulo dengan pasar Angsoduo. Jadi kalau grosir itu berapa banyak itu diterima, misalkan saya bawa pasar tuh 5 kuintal, semalam bisa diterima, malam itu bisa diterima, karena itu kan grosir. Grosir ini beda dengan harga pasaran di toko-toko. Biasanya kalau di grosiran itu 7.000, 8.000. Itu kalau di warung-warung itu sudah sampai 10 sampai 12.000. Saya masarkan di pasar Talanggulo dan pasar Angsoduo. Terima kasih kepada Pak Sabirin atas waktu dan ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman semua. Terima kasih juga saya kepada adik-adik, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Juga mudah-mudahan saya kepingin nanti juga ada generasi petani-petani muda yang melanjutkan di dunia usaha pertanian, karena dunia pertanian ini sangat menjanjikan sekali, baik untuk kita juga untuk teman-teman masa anak muda. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.